Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan kelas IPA 1 akan mempresentasikan mengenai potensi diri dan potensi orang lain dalam kewirausahaan. Perkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Rizky Fatmarini, Maulida Rizkiatul Ula, Tia Suraidah, dan Siti Sundari. Selanjutnya, pada materi ini akan dibahas mengenai apa itu kewirausahaan, mengenali potensi diri dalam kewirausahaan, dan mengenali potensi orang lain dalam kewirausahaan. Yang pertama, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, apa itu wirausaha? Wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang selalu bekerja keras dan kreatif untuk mencari peluang bisnis, mendayagunakan peluang yang diperoleh, dan kemudian merekayasa penciptaan alternatif sebagai peluang bisnis baru dengan faktor keunggulan. Yang selanjutnya, wirausaha merupakan seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih manfaat kewirausahaan? Yang pertama, peluang untuk menentukan nasib Anda sendiri. Yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan. Ketiga, peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Keempat, peluang untuk meraih keuntungan. Kelima, peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Dan yang keenam adalah peluang untuk melakukan sesuatu yang kalian sukai. Selanjutnya, konsep Islam tentang kewirausahaan. Bisnis merupakan ikhtiar manusia untuk mendapatkan rezeki dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketika itu dijalankan secara sungguh-sungguh, maka dapat tercapailah keberhasilan dan kebahagiaan tersebut. Selanjutnya, perjalanan bisnis seseorang dalam beragam prosesnya itu terdapat naik turun dan kendala. Keberhasilan bisnis seseorang tergantung pada banyak hal, di antaranya kemauan kerja keras untuk mencapai tujuan, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, menepati janji, memiliki jiwa kepemimpinan, melakukan pencatatan dan pembukuan yang rapi dalam berbisnis, serta sabar dalam menghadapi hambatan dan tantangan. Selain itu juga tidak mudah putus asa dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya, potensi diri dalam kewirausahaan. Apa itu potensi diri? Menurut Wiyona Slamet, potensi itu diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya dan menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan yang nyata dalam diri seseorang. Selanjutnya, potensi diri merupakan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik fisik maupun mental, yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki.
Menurut Rona Bingham, potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Dengan demikian, pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kekuatan dan potensinya masing-masing sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Akan tetapi sampai saat ini banyak orang yang masih belum menyadari potensi dalam dirinya sendiri. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Selanjutnya, bagaimana mengenali potensi diri? Mengenali potensi diri ada 5 cara. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Dengan cara membuat daftar pertanyaan tentang diri sendiri, kemudian cobalah untuk menjawab pertanyaan tersebut secara jujur dan objektif. Selanjutnya, menentukan tujuan hidup. Dengan menentukan tujuan hidup dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara realistis, kita dapat mengetahui potensi dalam diri kita. Selanjutnya, mengenali motivasi hidup. Mencoba mengenali apa yang dapat memicu semangat kita untuk menghasilkan sebuah karya terbaik itu juga merupakan salah satu cara untuk mengenali potensi diri. Yang selanjutnya, hilangkan negative thinking atau berpikiran negatif. Dengan membuang pikiran-pikiran negatif, kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri secara berlarut-larut. Selanjutnya, pengukuran potensi diri. Potensi diri itu dapat diukur melalui 3 cara. Yang pertama, pengukuran individual. Dalam hal ini, meliputi kemampuan dasar, sikap kerja, dan kepribadian. Selanjutnya, pengukuran melalui feedback orang lain, berupa feedback secara langsung dan feedback secara tidak langsung. Feedback merupakan komunikasi yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok yang akan memberikan informasi kepada orang atau kelompok yang bersangkutan mengenai kesan yang ditimbulkan pada orang lain dengan tingkah laku yang ditunjukkannya. Ini dapat membantu seseorang untuk memperbaiki tingkah lakunya dalam mengukur potensi diri mereka. Selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini akan membantu seseorang dalam melihat kemampuan yang ada pada dirinya terkait dengan hal apa yang sudah berkembang dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, pengembangan potensi diri memiliki beberapa manfaat. Manfaat pengembangan potensi diri yakni mengembangkan kepribadian diri yang terbentuk karena pengaruh lingkungan. Pengembangan potensi diri berarti berusaha mengembangkan kepribadian yang berasal dari dalam atau bakat dan dikembangkan setelah berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, apa saja sih hambatan yang menghambat pengembangan potensi diri? Ada hambatan yang berasal dari lingkungan atau dari luar, yaitu misalnya sistem pendidikan, lingkungan kerja atau tanggapan dan kebiasaan dalam lingkungan kebudayaan di sekitar mereka. Selanjutnya ada hambatan yang berasal dari individu itu sendiri atau hambatan dari dalam, yakni sikap berprasangka, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan keengganan mengenali diri sendiri. Selanjutnya ada ketidakmampuan mengatur diri, tujuan pribadi yang tidak jelas, kreativitas rendah, wibawa rendah, kemampuan membina tim rendah, kemampuan pemahaman manajerial rendah, serta kemampuan yang tidak memadai untuk memecahkan masalah. Kemudian ada beberapa teknik untuk mengembangkan potensi diri kita. Yang pertama, bergaulah dengan orang yang bukan satu profesi saja agar memperoleh peluang-peluang dan tantangan. Kedua, pilihlah teman yang dapat diajak berdiskusi dan tidak mudah tersinggung, serta mau memberikan feedback terhadap diri kita, karena tadi feedback itu sangat berarti untuk pengukuran potensi diri. Selanjutnya, bersikap dan berpikir positif tentang sesama. Kemudian, biasakan mengucapkan kata terima kasih. Biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain dan biasakan berbicara efektif. Karena dari cara berbicara kita akan dinilai oleh seseorang mengenai seperti apa diri kita sendiri. Selanjutnya, potensi orang lain dalam kewirausahaan. Setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda antara orang yang satu dan yang lainnya. Mereka memiliki dan keunikan tersendiri. Dalam kewirausahaan, mengenali potensi diri menjadi hal penting, begitu pula dengan mengenali potensi orang lain. Ini dikarenakan potensi orang lain dapat dijadikan
motivasi kita dalam menjalankan wirausaha. Bagaimana mengenali potensi orang lain? Yang pertama, mengenali potensi diri. Sebelum kita mengenali potensi orang lain, kita harus mampu mengenali diri kita sendiri. Bagaimana kita akan mengenal orang lain ketika kita tidak mengenali diri kita sendiri? Selanjutnya, pengalaman keberhasilan dan kegagalan orang lain. Dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan seseorang, kita dapat mengetahui bagaimana potensi orang tersebut dan menjadikannya pengalaman dalam kita menjalankan suatu usaha. Selanjutnya, cara seseorang berbicara. Untuk mengetahui potensi seseorang, kita dapat melihat dari bagaimana orang tersebut berbicara. Ini dikarenakan cara seseorang berbicara dan pemilihan diksi atau kata-kata yang dia gunakan dapat mencerminkan orang tersebut. Selanjutnya, cara bergaul. Dari cara seseorang memperlakukan orang yang lebih tua, lebih muda, atau sebayanya, kemudian cara ia melakukan atasan, melakukan bawahan, kita itu dapat mengetahui potensi atau kemampuan seseorang tersebut dalam mengelola atau menjalankan usaha. Yang selanjutnya adalah di cara menyelesaikan masalah. Potensi orang lain dalam wirausaha juga dapat dilihat dari bagaimana mereka mencari solusi dan menghadapi permasalahan, serta langkah-langkah yang mereka ambil dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menurut Suryana, penilaian potensi diri wirausaha itu dapat dilihat dari 6 aspek. Yang pertama, kepribadian, kedua, disiplin diri, ketiga, kreativitas, keempat, dorongan, kelima, keberanian mengambil risiko, dan kepercayaan diri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.